Halo teman-teman, selamat datang di channel Benang Merah Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Adegan intinya sebenarnya ada di bagian ini. Scene itu berusaha memperkenalkan seorang juru kunci film Ada Apa Dengan Cinta. Jika Gunung Merapi memiliki Mbah Marijan, maka Ada Apa Dengan Cinta memiliki Pak Wardiman. Saat itu sedang berlangsung lomba penulisan puisi tahunan di sekolah. Pak Wardiman yang cukup dekat dengan Rangga memutuskan untuk mengirimkan puisi buatan Rangga ke panitia. Hari pengumuman pun tiba. Semua siswa begitu yakin bahwa Cintalah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Maklum saja, Cinta sudah langganan menjadi juara penulisan puisi tersebut. Murid-murid mulai meneriakkan nama Cinta, tapi ketua panitia malah memutuskan bahwa Rangga lah yang menjadi lomba puisi tahun ini. Cinta terlihat agak kaget dengan keputusan itu. Begitupun murid-murid lainnya yang ngeselin Rangga malah gak menerima kemenangan tersebut karena dia gak pernah merasa ikutan lomba. Cinta pun mulai membaca puisi buatan Rangga secara berulang-ulang. Dia mulai penasaran dengan sosok Rangga. Ia memutuskan untuk menemui Rangga untuk mengucapkan selamat sekaligus melakukan wawancara. Terus kita harus wawancara dia. Cinta lantas mendatangi Rangga yang sedang berada di perpustakaan. Saat bertemu dengan Rangga untuk pertama kalinya, Cinta mengucapkan selamat atas kemenangan Rangga. Tetapi Rangga malah menanggapinya dengan sinis. Gue mau ngucapin selamat ya buat lo. Cinta lalu mengutarakan niatnya untuk mewawancarainya. Sayangnya Rangga malah menolak mentah-mentah permintaan Cinta karena dia sejak awal merasa pernah ikutan lomba. Ya kalau gitu wawancara aja dewan jurinya. Cinta malah diminta untuk mewawancarai panitianya. Cinta yang murka menumpahkan semua unek-uneknya ke sahabatnya. Dia heran kok ada ya manusia yang sedingin itu, kaku kayak kanebo kering. Namun meskipun Cinta menjelek-jelekan Rangga di depan teman-temannya, ia justru kelihatan malah tertarik dengan sosok seorang Rangga tersebut. Tuh sok bintang. Tidak lama kemudian datanglah si Borne. Dia ini laki-laki yang naksir Cinta. Borne berniat mengajak Cinta untuk menonton sore nanti, tapi Cinta menjanjikan akan mengabarinya lagi nanti sore. Ya udah nanti ditelepon deh sorean. Sorenya, Alia menelpon Cinta. Alia ini sahabat Cinta yang punya masalah dengan kehidupan keluarganya. Bapaknya temperamen dan sering melakukan pemukulan terhadapnya dan ibunya. Alia niatnya curhat ke Cinta, tapi malah Cinta yang ngeluh tentang sikap Rangga. Akhirnya Alia pun urung menceritakan masalahnya ke Cinta. Kayaknya lo yang lagi bermasalah. Cinta pun pergi ke mall bersama Borne, tapi tujuannya justru bukan untuk bersenang-senang, melainkan mencari buku yang berjudul Aku. Buku itu adalah buku bacaan Rangga. Ini jadi bukti bahwa Cinta itu menaruh perhatian besar karena ke Rangga. Mbak, akunya Semanjaya dong. Keesokan harinya, Cinta mengirimi Rangga sebuah surat, entah apa isinya, tapi yang jelas isinya itu bikin Rangga emosi dan mendatangi Cinta.
Bisa ngomong sebentar? Pertengkaran antara keduanya pun tak terelakkan. Cinta yang berusaha santuy malah bikin Rangga emosi. Rangga akhirnya bersedia diwawancarai, tapi Cinta malah balik marah ke Rangga. Adegan ini lumayan booming di masa itu. Basi, madinya udah siap terbit. Dan Rangga pun pergi meninggalkan Cinta. Dia tidak sadar kalau buku kesayangannya jatuh. Cinta lantas mengambil buku tersebut. Dia mulai membaca isinya, menyelami setiap puisi yang ada di buku tersebut. Setelah memfotokopi bukunya, Cinta mengembalikan buku tersebut ke Rangga dengan secari kertas bertuliskan, "Bila emosi mengalahkan logika, terbuktikan banyakkan ruginya." Rangga mendatangi Cinta untuk mengucapkan terima kasih. Dari sinilah mereka mulai dekat, terlebih ketika Rangga menawarinya untuk hunting buku bekas di salah satu tempat. Kalau mau ikut ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Sore pun tiba. Rangga dan Cinta terlihat sedang menyeberangi jalan menuju Kuitang. Rangga tiba-tiba memegang tangannya Cinta. Diam-diam tangannya Rangga bandel juga ya. Sesampainya di toko, Rangga memperkenalkan Cinta kepada penjaga toko yang merupakan temannya. Lantas Cinta melihat buku-buku bekas sementara Rangga berbincang dengan penjualnya itu. Udah, itu dia yang ngomong. Tak lama kemudian, Cinta ingat bahwa ia memiliki janji untuk menonton band bareng 4 orang sahabatnya. Ia pun pamit ke Rangga. Saya pulang duluan aja ya. Tapi Rangga malah menuduh Cinta sebagai orang yang tidak punya prinsip. Masa baru keluar sebentar bareng Rangga karena sudah ada janji dengan sahabatnya, malah langsung pergi. Begitu saja. Mereka pun kembali ribut. Gue buang-buang waktu sama lo. Malamnya Alia ke rumah Cinta. Keduanya pun curhat, tapi tanpa sadar Cinta keceplosan kalau dia baru saja jalan bareng Rangga tadi sore. Cinta lantas meminta Alia untuk merahasiakan hal tersebut dari teman-temannya. Keesokan harinya, Rangga kembali mendatangi Cinta yang sedang asik nonton pertandingan basket. Rangga bermaksud meminta maaf atas kejadian di Kuitang kemarin. Tapi apa daya, Rangga malah salah ngomong, berentam lagi dan mereka berdua Udah berani-berani vonis, kita gak punya kepribadian. Bore yang cemburu mendatangi Rangga di ruang Pak Wardiman. Ia lantas meminta Rangga untuk menjauhi Cinta. Perkelahian pun terjadi. Lepat-lepatatnya di sini dikeroyok sampai bonyok. Sejak kejadian hari itu, Rangga menghilang dari sekolah. Cinta yang merasa kehilangan sosok Rangga pun mencarinya ke kelas. Tapi ternyata memang dia tidak masuk. Cinta kemudian pergi bertanya ke Pak Wardiman. Setelah mendapatkan informasi, Cinta mengunjungi rumah Rangga. Di rumah Rangga, Cinta berkenalan dengan bapaknya yang mantan pegawai pemerintah. Bapaknya ini diceritakan sebagai sosok pembangkang yang gak suka dengan birokrasi. Ini salah satu muatan politis yang diselipkan di film ini. Meski katanya sudah memasuki era reformasi, tetapi tekanan pemerintah tetaplah ada. Terus ada hal unik kenapa bapaknya Rangga memanggil anaknya dengan sebutan monyet. Katanya kamu mau masak. Kalau ada yang tahu boleh ya kalian komen-komen. Rangga dan Cinta lantas masak untuk makan sore itu. Itu adalah pertama kalinya Cinta main di dapur. Rangga lantas mengejek Cinta yang tidak bisa masak. Bisa. Saat duduk di meja makan,
rumah Rangga tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang yang tidak dikenal. Bapaknya bilang kalau mereka memang harus segera pindah demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, Rangga mengajak Cinta untuk ngedate secara resmi. Lagi-lagi Cinta harus berhadapan dengan teman-temannya. Cinta terpaksa berbohong bahwa dia sedang tidak enak badan dan gak bisa ikut kumpul-kumpul dengan sahabatnya. Kayaknya nggak usah ikut. Sesaat sebelum berangkat, Alia menelpon Cinta. Ia ingin sekali curhat ke rumah Cinta, tapi sayang Cinta memintanya untuk tetap di rumah karena Cinta akan pergi bersama Rangga. Kamu sini, gue ke rumah lo ya. Cinta akhirnya pergi ke sebuah kafe bersama Rangga. Mereka nonton musik di sana dan Cinta dipaksa untuk tampil. Ia lantas mempersembahkan puisi Rangga di atas panggung. Di sisi lain, Alia mengalami depresi berat karena ayahnya ia mengurung diri di kamar mandi. Setelah tampil di kafe, Rangga dan Cinta pun pulang. Tetapi nyari taksi tidak dapat. Udah, kita pulangnya jalan kaki aja deh. Dan di sini dia itu langsung jalan kaki. Sesampainya di depan rumah, Cinta menanyakan perihal keluarga Rangga. Rangga menjelaskan bahwa dia nggak pernah membahas masalah keluarganya ke siapapun kecuali Pak Wardiman, dan Cinta menjadi orang kedua yang tahu cerita tentang keluarganya. Rangga lantas meminta Cinta untuk masuk karena sudah malam. Biarin aku masuk. Saat itu Cinta kaget karena ayah dan ibunya sudah berpakaian rapi untuk mengajak Cinta ke rumah sakit menjenguk Alia yang mencoba bunuh diri di rumah sakit. Di rumah sakit, ketiga sahabatnya memandangnya dengan sinis. Mereka menangisi Alia yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Mereka menuduh Cinta penyebab hal Alia mencoba bunuh diri. Maura lantas memintanya pulang. Semoga lo masih sempat minta maaf sama dia. Cinta sangat terguncang dengan kejadian itu. Ia menyesali semua kebohongan yang berujung pada peristiwa percobaan bunuh diri. Akhirnya Cinta meminta Rangga untuk tidak mendekatinya lagi. Cinta menganggap kehadiran Rangga membuatnya berubah. Gue berubah jadi orang yang beda. Rangga pun menyetujui permintaan Cinta, tapi ia memberi syarat jika mereka harus menjaga jarak maka gak akan ada lagi permintaan maaf di antara mereka berdua. Gak usah ada maaf-maafan lagi. Hari itu akhirnya Alia siuman. Cinta lantas meminta maaf atas kejadian malam itu. Ia pun mengakui bahwa ia pergi bersama Rangga tanpa sepengetahuan Mili, Carmen, dan Maura ada di belakangnya. Mendengar semua ucapannya, sahabatnya tentu sangat kaget karena yang mereka tahu Cinta sangat membenci Rangga. Lo pergi sama Rangga. Tetapi akhirnya Cinta menyatakan bahwa semua omongannya sudah berakhir dan ia memilih sahabatnya dan mereka pun saling berangkulan. Cinta yang mencoba move on dari Rangga pergi bersama Borne, tapi dia malah tahu perbuatan Borne yang mengeroyok Rangga waktu itu. Cinta marah besar dan meninggalkan Borne. Cinta mulai uring-uringan. Dia sejujurnya sangat mencintai Rangga, tapi dia gak mau hubungannya dengan Rangga merusak persahabatannya dengan teman-temannya. Sementara itu Rangga juga galau dengan perasaannya, ingin memberitahukan rencananya untuk pindah ke New York, tapi dia mengurungkan niatnya. Keempat orang sahabatnya bingung melihat kelakuan Cinta yang selalu murung. Mereka menanyai apakah Cinta mencintai Rangga. Mereka lantas meminta Cinta untuk jujur dengan perasaannya.
Jika ia memang mencintai Rangga, ia harus mengungkapkan perasaannya cepatnya. Lo mau nemuin Rangga, harus cepet Nata. Sayangnya Cinta masih ragu, tapi Carmen meyakinkan bahwa ia harus bertindak cepat karena Rangga sudah berpamitan dengan Pak Warnandi. Mereka lantas bertanya ke Pak Wardiman kemana Rangga akan pergi. Pak Wardiman bilang bahwa Rangga akan pindah ke Amerika, ke New York. Mereka pun berencana menyusul Rangga ke bandara, tapi mobil Mili malah gak bisa keluar hari itu karena tergencat oleh mobil-mobil lain yang parkir di depan dan di belakang mobilnya. Kebetulan Mamet muncul di sana. Mereka lantas memakai mobil Mamet untuk menyusul Rangga ke bandara. Nah, ini dia adegan yang paling dibikin merinding. Mereka dihalangi oleh petugas bandara untuk memasuki area steril penumpang. Tapi Alia mencoba bernegosiasi dengan petugas tersebut. Akhirnya Cinta diizinkan masuk. Cinta bergegas mengejar Rangga dan akhirnya ia berhasil menyusul Rangga sebelum ia memasuki tempat boarding tersebut. Mereka pun berbincang. Cinta mengutarakan perasaannya. Rangga pun demikian. Saya sayang banget sama kamu. Cinta lantas meminta Rangga untuk tidak pergi. Sayangnya Rangga tidak bisa mengiyakan, ia harus tetap pergi ke Amerika. Dan meminta Cinta membaca halaman terakhir. Dia pun memberikan ciuman perpisahan. Di perjalanan pulang, Cinta membaca buku harian tersebut. Rangga menjanjikan bahwa ia akan kembali untuk mempertanyakan cintanya Cinta. Cerita pun berakhir. Gimana nih teman-teman? Seru juga ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, kita akan bertemu kembali ya di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.